dia diangkat sebagai berdiri. Ya, sudah. Tadi bahwa Gajah Mada seorang panglima perang, tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, dia seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri. Jadi anak-anak, Gajah Mada itu ahli bela diri. Di sekolah kita itu juga ada ekstra bela diri anak-anak. Besok bisa ikut ya. Mudah-mudahan nanti pandeminya segera berakhir. Nanti anak-anak di semester 2 bisa bertemu Bu Guru ya. Secara nyata bisa sekolah. Anak-anak bisa berlatih bela diri. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yaitu Prabu Jayanegara. Itu usia 19 tahun masih sangat muda. Dia sudah berhasil menyelamatkan rajanya. Karena kecakapannya ya, karena ya keberaniannya, tahun 1319 dia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian diangkat sebagai Patih Kediri. Kediri itu ada di Jawa Timur. Sekarang dilanjut yang nomor 3. Bentar. Hanifa siap? Halo Hanifa. Hanifa baca yang nomor 3 ya sayang ya. Iya. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak petunjuk itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Ketat dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Ketat dan Sadeng. Ya, jadi tadi di usia 19 tahun dia sudah bisa menaklukkan ya, berhasil menaklukkan para musuh-musuhnya. Dia diangkat berhasil menyelamatkan rajanya yaitu Raja Prabu Jayanegara. Lalu tahun 1319 diangkat sebagai Patih Kahuripan. Terus diangkat lagi sebagai Patih Kediri. Tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Karena apa? Karena Patih Gajah Mada itu seorang patih yang berani, sehingga dia suruh menggantikan Aryo Tadah. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdian dirinya terlebih dahulu. Jadi Gajah Mada itu diangkat, dia nggak mau begitu saja. Dia ingin membuktikan dulu kalau dia itu sebagai rakyat ya yang mengabdi pada kerajaan, dia ingin menunjukkan Bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara.
Ya, nah pada tahun 1336 Gajah Mada bersumpah. Sumpahnya yang terkenal diberi nama Sumpah Palapa. Apa isinya? Di dalam Sumpah Palapa itu, ia berjanji bahwa Patih Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Jadi dia bersumpah. Dengan sumpahnya itu, dia berhasil menguasai wilayahnya itu sampai di Singapura itu dulu wilayahnya Nusantara, ya, sampai Malaysia itu wilayahnya Gajah Mada. Sekarang nomor 5. Aji siap, Aji? Ya, Bu. Aji. Ya, sayang, dibaca, sayang. Perjuangan Gajah Mada mencapai mutlaka pada zaman pemerintahan Prabu Ayam Wuruk 350 sampai 1089. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Ya, jadi pada tahun 1350 sampai 1389, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya. Ya, dia berjuang mencapai puncaknya. Jadi pada saat itu kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan. Zaman keemasan itu zaman puncak-puncaknya, yaitu tahun 1350 sampai 1389. Itu ada di kitab Negara Kertagama. Diketahui daerah kekuasaan Majapahit pada saat itu mencapai negara-negara tetangga. Jadi sampai wilayah Indonesia sekarang masih ditambah dengan negara tetangga. Masih ada Singapura, ada Malaysia, itu zaman dulu masih wilayahnya Nusantara. Sekarang di halaman 39 yang nomor 1. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Gajah Mada memperjuangkan wilayah-wilayah itu di bawah kekuasaannya. Dia memperjuangkan ada menyelamatkan Raja Prabu Jayanegara, lalu berhasil menaklukkan Tirta dan Sadeng, lalu dia berhasil menguasai wilayah-wilayah Nusantara. Karena apa? Sesuai dengan sumpahnya dia, Sumpah Palapa. Apa perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini? Ya, pengaruhnya sangat besar. Kehidupan bangsa kita saat ini, ya, kita bisa makmur seperti ini, itu berkat perjuangan Gajah Mada. Dulu negara kita, negara yang tertindas, negara yang terpecah belah dari kerajaan yang kecil-kecil. Setelah disatukan oleh Gajah Mada menjadi wilayah Nusantara. Dulu ada kerajaan sendiri-sendiri di negara kita.
Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Ya, sikapnya yang gigih ya dalam mempersatukan Nusantara. Dia mempunyai sumpah ya, sumpahnya yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Isinya apa? Isinya dia tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menguasai wilayah Nusantara. Pada saat itu wilayah Nusantara sangat luas, sampai dengan negara-negara tetangga. Itu dulu milik Nusantara. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan masa kerajaan? Iya. Ya, Gajah Mada juga termasuk pahlawan. Karena dia berhasil ya dalam perjuangan mempersatukan Nusantara. Sekarang kamu baca yang halaman 39. Yang baca Septia, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Perjuangan Gajah Mada. Oh ya, yang warna hijau-hijau itu, Nak. Ya, Bu. Perjuangan Gajah Mada Ya, sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi di bawah ini. Ya, sudah. Jadi ini ada peninggalan ya, perjuangan Gajah Mada bisa baca halaman 40. Sekarang yang kan baris ya dari judulnya itu. Pada masa kerajaan Majapahit sampai paragraf pertama aja. Nanti yang paragraf berikutnya temanmu. Dani siap, Dani? Dani? Ya, Bu. Halaman Siap. 40 dan ya, halaman 40. Komplek Candi Penataran. Yang mana, Bu? Halaman 40. Yang atas apa yang bawah, Bu? Itu Komplek Candi Penataran. Halaman 40. Atas ya. Itu tulisannya yang atas, satu paragraf. Siap? Komplek Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Ya, sudah sampai situ. Jadi peninggalannya kerajaan Majapahit itu berupa Candi Penataran. Itu ada di Kediri, Jawa Timur. Anak-anak bisa melihat peninggalan sejarah. Bisa ngajak mama papamu. Nanti kalau pas sudah ada rezeki, kamu bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Candi Penataran ada di Kediri, Jawa Timur. Dilanjutkan. Namira, siap sayang? Halo Namira. Di dalam komplek candi, itu dilanjutkan itu. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti, batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya candi naga yang berukuran lebar
4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,18 meter. Nah, diulang Ibu Guru. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti, batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tingginya 4,70 meter. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Jadi peninggalan Kerajaan Majapahit itu berupa Candi Penataran. Di situ terdapat arca-arca. Sekarang lanjut yang halaman 41. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar. Makanya dibuat lagu Maju Tak Gentar itu untuk mengingat kepahlawanan Gajah Mada. Anak-anak juga mewarisi sikap kepahlawanan Gajah Mada dengan memiliki jiwa yang pemberani, pantang menyerah. Contohnya apa? Bila anak-anak belajar belum bisa, tetap belajar terus sampai bisa. Tidak boleh pantang menyerah. Sekarang tak suruh ngulangi nyanyi ya nak ya. Nyanyi bareng-bareng lagu Maju Tak Gentar. Kalau enggak hafal lihat bukunya. Nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela gentar, hati dari Jadi anak-anak memiliki sikap ya, maju tak gentar. Sekali maju, anak-anak belajar juga, pantang menyerah. Anak-anak ngantuk harus dikurangi rasa ngantuknya untuk belajar biar jadi anak yang pintar. Nah, kemarin anak-anak yang belum mengikuti Zoom, lagunya Maju Tak Gentar belum kirim ya, nanti ditunggu dulu. Sekarang langsung lanjut ke halaman 47, ada pahlawan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, buka. Ya, Pangeran Diponegoro.
Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Kamu lihat itu ada gambar Pangeran Diponegoro. Negara perang Diponegoro terjadi pada tahun Ya, kita suruh baca ganti-ganti. Tadi yang belum baca, yang sudah siap siapa ini? Damara siap? Kimia. Kimia siap Kimia? Baca ya sayang ya. Pangeran Diponegoro. Halaman 47. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, nanti perang ini siapa lagi yang siap? Ada yang siap ya, bentar. Nina siap sayang? Halo Nina. Bu, siap Bu. Ya, kamu baca ya, yang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, bagus. Nilainya 90 ya. Jadi tadi yang baca Nina sama siapa tadi itu? Damara. Ya, sama Kimia. Yang berapa? Sekarang Damara, ini Bu Guru tak ambil pulpen dulu. Damara absen berapa? Damara ya. Masih Kimia. Ya, yuk. Damara siap? Halaman berapa, Bu? Halaman 47. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukan di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, ini sudah dinilai. Yang sudah baca nilainya paling sedikit 90. Ya. Yuk. Namira tadi sudah baca ya, sudah baca yang lain tadi Namira juga sudah tak nilai biar nanti waktunya cukup untuk yang lain. Namira absen berapa Namira? 11, Bu. Ya. Nifa Putri ya, nanti tak cek. Terus Aulia. Ya Aulia.
Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Bu. Ya, bagus. Saya Bu. 92 ya, tadi 92-an. Sekarang Satria siap? Siap, Bu. Satria? Saya halaman 47. Satria absen 30. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, sekarang tadi Aji sudah baca juga ya. Bu Guru nyari Anjani. Anjani tadi ikut. Oh, Anjani tidak ada. Yang ada aja berarti ini sebentar tak cari buku. Saya, Bu. Oh, ini ada ya. Anjani ada ya? Anjani? Ya, Anjani sayang. Halaman 47, Sarah Anjani. Empat 47 sayang. Salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukan. Ya. Kaila Gilda. Kaila dengar Bu Guru? Gilda? Halo Gilda. Ya. Ya sayang, sekarang kamu. Gilda absen 14 ya. Yuk. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, bagus. Nilainya 92. Sekarang Hanifa. Hanifa absen 12. Yuk. Hanifa siap? Halo Hanifa. Siap. Ya. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, 92. Siva siap, Siva? Siva? Ya. Siva, halaman 47 ya. Siva absen ini. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda
selama masa penduduknya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, sekarang Rosid. Halo Rosid, Rosid dengar Ibu? Dengar. Ya, habis Rosid terus Aji ya. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1835 sampai 1830. Dan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, sekarang berarti Aji, habis Aji Serli. Pangeran Diponegoro, Perang Diponegoro. Serli siap ya, sekarang Aji baca. Tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya Peperangan ini terjadi secara Sudah sayang. Terus Serli siap. Halo Serli. Ya, kamu sayang. Ya, Serli. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar oleh selama masa pendudukan di Nusantara. Perang terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Bagus. Dengarkan anak-anak tugasnya. Yang kemarin kamu sudah buat ya, yang buat lingkaran itu. Matematika. Yang cakram warna. Nah, cakram warna nanti difoto. Itu tugas IPA ya. Terus yang sekarang kamu tugasnya yang cerita Pangeran Diponegoro. Kamu tulis tegak bersambung yang bagus. Ya. Pangeran Diponegoro ditulis. Hari ini cuma 1 lembar saja. Pangeran Diponegoro. Ini waktunya udah habis. Bahasa Jawanya besok lagi berarti. Nanti bahasa Jawanya anak-anak membaca itu yang 55 bahasa Jawanya dipelajari. Kamu kerjakan yang ABC-nya saja sampai nomor 15. Nanti ditulis di guru di WA kalau kamu dengar ya. Jadi tugasnya kamu nulis tegak bersambung Pangeran Diponegoro. Di buku latihan, berarti tugas hari ini Jumat ya. Tanggal 23 bulan 10. Setiap tugas diberi tanggal ya nak ya, biar Bu Guru mudah ngeceknya. Nanti biar Bu Guru tahu siapa-siapa yang belum kerjakan, siapa-siapa yang rajin itu sudah kelihatan. Kamu tetap kirim classroom, tetap kirimnya di classroom biar jadi satu. Bu Guru nggak usah di Japri ya. Nanti malah tempatnya beda-beda, Bu Guru susah ngeceknya. Kirimnya semua tugas di classroom sudah ada jadi satu di situ. Bu Guru gampang ngoreksinya. Ya nak ya. Jadi hari ini nulis perjuangan itu cerita Pangeran Diponegoro dan bahasa Jawa halaman 55 sampai 5. Kerjakannya isinya
Nah, itu ada latihan soal semester ya. Ya, yang bahasa Jawa 55 sampai 57. Soal yang pilihan ganda 15 nomor. Kamu kerjakan isinya saja. Terus nanti difoto ya. Sampai sini anak-anak siap-siap berdoa dulu ya. Buku-bukunya ditutup semua ya. Atur yang rapi, jangan berantakan. Semua ditutup. Ya. Doa nanti kamu lanjut ya sayang ya. Yuk berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bil sabr. Sadaqallahul adzim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung kamu ngerjakan itu ya, yang ceritanya di perjuangan Pangeran Diponegoro kamu salin. Setelah itu difoto, dikirimkan di classroom sama bahasa Jawa. Nah, sampai sini dulu ya nak ya. Cek.